Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Anggraini dari Prodi D4 Kebidanan dengan NIM 21153020024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aspek biokimia pada proses kehamilan. Sebelum masuk pada aspek biokimia pada proses kehamilan, di sini saya akan menjelaskan apa itu biokimia. Biokimia adalah bidang ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang struktur, fungsi, dan interaksi biomolekul yang menyusun sel, mekanisme reaksi katalisis enzim, energetika, dan reaksi-reaksi metabolisme sel, proses sinyal transduksi yang terkait dengan fungsi biologis dan fisiologis sel pada tingkat molekuler dan informasi genetik. Nah, apa itu kehamilan? Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Itu adalah pengertian dari kehamilan. Aspek biokimia apa saja sih yang terjadi pada proses kehamilan? Yang pertama itu ada hormon. Hormon itu adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah untuk mempengaruhi jaringan secara spesifik. Dialirkan oleh darah menuju berbagai jaringan sel dan menimbulkan efek tertentu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, hormon apa saja sih yang terdapat dalam kehamilan? Hormon biokimia dalam kehamilan terdapat 6 hormon. Yang pertama yaitu hormon kehamilan HCG, yang kedua hormon kehamilan HCl, yang ketiga yaitu hormon kehamilan relaksin, yang keempat yaitu hormon kehamilan estrogen, yang kelima yaitu hormon kehamilan prosterogen, dan yang keenam yaitu hormon kehamilan MSH. Yang pertama tadi kan ada hormon kehamilan HCG atau yang lebih disebut dengan Human Chorionic Gonadotropin, merupakan indikator yang dideteksi oleh alat tes kehamilan yang melalui air seni. Ditemukan pada tubuh seorang wanita hamil yang dibuat oleh embrio segera setelah pembuahan karena pembuahan jaringan plasenta. Dihasilkan oleh Fili Choriales, berdampak pada meningkatnya produksi prosterogen oleh indung telur sehingga menekan menstruasi menjadi kehamilan. Kemudian ada produksi HCG. Produksi HCG akan meningkat hingga hari ke-70 dan akan menurun selama sisa kehamilan. Kadar HCG yang tinggi dalam darah akan menyebabkan mual-mual atau morning sickness. Yang kedua ada hormon kehamilan HPL atau Human Placental Lactogen. Apa sih itu HPL? HPL merupakan hormon protein yang merangsang pertumbuhan dan menyebabkan perubahan dalam metabolisme karbohidrat dan lemak. Dihasilkan oleh plasenta. Berperan penting dalam produksi ASI. Kadar HPL yang rendah mengindikasikan bahwa plasenta tidak berfungsi dengan baik, memberikan perubahan terhadap payudara berupa pembasaran pada payudara serta membuat rangsangan ngilu dan sakit pada puting jika disentuh. Selanjutnya ada hormon relaksin. Hormon relaksin dihasilkan oleh korpus luteum pada plasenta, berperan untuk melembutkan leher rahim dan merelaksasikan sendi panggul. Memiliki dampak yaitu dapat menimbulkan relaksasi pada ligmen atau sendi. Selanjutnya ada hormon kehamilan estrogen. Hormon kehamilan estrogen dihasilkan oleh ovarium dan mempengaruhi pertumbuhan endometrium rahim, perubahan-perubahan histologi pada vagina, mempengaruhi pertumbuhan saluran kelenjar mamae sewaktu menyusui, mengontrol pelepasan LH dan FSH, mensensitifkan otot-otot uterus, mengendorkan serviks, vagina, vulva, serta menimbulkan kontraksi pada rahim. Memperkuat dinding rahim untuk mengatasi kontraksi saat persalinan, melembutkan jaringan tubuh sehingga jaringan ikat dan sendi tubuh menjadi lemah sehingga tidak dapat menyangga tubuh dengan kuat.
berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem genital, organ reproduksi, dan payudara. Memiliki dampak yaitu dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh sehingga terjadi penimbunan cairan yang menyebabkan pembengkakan. Selain itu, dengan peningkatan hormon ini, ibu hamil sering merasa sakit punggung, dapat juga menyebabkan varises. Selanjutnya ada hormon kehamilan prosterogen. Hormon kehamilan prosterogen berfungsi untuk membangun lapisan di dinding rahim untuk menyangga plasenta di dalam rahim. Berfungsi untuk mencegah gerakan kontraksi atau pengenduran otot-otot rahim sehingga persalinan dini dapat dihindari. Membantu menyiapkan payudara untuk menyusui. Memiliki dampak yaitu dapat mengembangkan pembuluh darah sehingga menurunkan tekanan darah yang menyebabkan seorang wanita sering pusing saat hamil. Hormon ini juga membuat sistem pencernaan jadi lambat, perut menjadi kembung atau sembelit. Hormon ini juga mempengaruhi perasaan dan suasana hati ibu, meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan pernapasan, mual, dan menurunnya gairah berhubungan intim selama hamil. Selanjutnya ada hormon kehamilan MSH. Hormon kehamilan MSH merangsang terjadinya pigmentasi pada kulit, berdampak pada menggelapnya warna puting susu dan daerah sekitarnya, pigmentasi pada wajah, pada bagian dalam, dan garing dari pusar ke bawah atau linea nigra. Aspek biokimia pada proses kehamilan selanjutnya yaitu ada urin. Apa sih itu urin? Urin merupakan hasil penyaringan daerah oleh ginjal yang dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Urin dikeluarkan untuk membuang sisa-sisa metabolisme, misalnya urea dan racun dari dalam tubuh. Nah, apa saja sih kandungan urin yang dapat diketahui dengan pemeriksaan kimia? Yang pertama ada kepekatan, yang kedua ada keasaman, yang ketiga ada esterasi leukosit, yang keempat ada protein, yang kelima ada nitrit, yang keenam ada glukosa, dan yang ketujuh ada keton. Pertama ada kepekatan. Kepekatan disebut juga dengan osmolitas atau specific gravity. Dapat dihitung dengan berat jenisnya atau perbandingan berat urin dengan air murni dalam volumenya yang sama. Semakin banyak bahan padat dalam urin, semakin tinggi berat jenis urin. Selanjutnya ada mengetahui kepekatan urin membantu penyediaan layanan kesehatan memutuskan apakah sampel urin yang mereka dapatkan adalah terbaik untuk mendeteksi zat tertentu. Misalnya, jika mereka mencari jumlah protein yang sangat kecil di urin, sampel urin yang pekat di pagi hari adalah yang terbaik. Yang kedua ada keasaman. Keasaman dapat diukur dengan pH. Urin bersifat asam jika pH-nya kurang dari 7, bersifat basa jika pH-nya lebih dari 7. Urin yang bersifat asam berkaitan dengan risiko penyakit asam urat dan batu ginjal. Sebagian besar penyakit degeneratif berkaitan dengan defisiensi mineral yang menyebabkan cairan tubuh termasuk urin menjadi lebih asam. Diet vegetarian, diet rendah karbohidrat, atau konsumsi buah akan membuat urin lebih basah. Yang ketiga itu ada glukosa. Glukosa biasanya sangat sedikit atau tidak ada dalam urin. Ketika tingkat gula darah sangat tinggi seperti pada diabetes yang tidak terkontrol, ginjal mengekskresikan glukosa ke dalam urin untuk mengurangi konsentrasinya di darah. Keberadaan glukosa dalam urin yang disebut dengan glukosuria juga dapat disebabkan oleh gangguan hormonal, penyakit hati, obat-obatan, dan kehamilan. Ketika terjadi glukosuria, tes lain seperti tes glukosa darah biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab yang lebih spesifik. Yang keempat ada keton. Keton bila karbohidrat tidak tersedia dalam tubuh dan energi yang dibutuhkan, pemecahan lemak untuk energi menghasilkan zat limbah yang disebut dengan keton. Keton biasanya tidak ditemukan dalam urin.
Sejumlah besar keton dalam urin dapat menunjukkan kondisi sangat serius yang disebabkan oleh ketoasidosis diabetik, diet rendah gula dan karbohidrat, kelaparan atau muntah parah juga dapat menyebabkan keton berada di urin atau yang lebih disebut dengan ketonuria. Yang kelima ada nitrit. Bakteri yang menyebabkan infeksi saluran kemih atau ISK membuat enzim yang mengubah nitrat menjadi nitrit. Nitrit dalam urin menunjukkan adanya infeksi saluran kemih atau ISK. Selanjutnya ada esterasi leukosit. Esterasi leukosit adalah enzim yang ditemukan dalam sel darah putih. Kehadiran esterosit leukosit di dalam urin merupakan pertanda peradangan yang umumnya disebabkan oleh infeksi saluran kemih. Selanjutnya ada protein. Protein biasanya tidak ditemukan dalam urin, namun demam, olahraga keras, kehamilan, dan beberapa penyakit dapat menyebabkan protein berada dalam urin. Kondisi protein berada dalam urin disebabkan dengan proteinuria. Albumin adalah jenis protein yang lebih kecil dari protein lainnya, dan keberadaannya dalam urin mengidentifikasi tahap awal kerusakan ginjal. Kondisi ini disebut dengan albuminuria. Kondisi lain yang dapat menyebabkan proteinuria adalah gangguan yang meningkatkan protein dalam darah seperti multiple myeloma, kerusakan sel-sel darah merah, peradangan, keganasan atau kanker, atau cedera pada saluran kemih. Aspek biokimia selanjutnya itu ada darah. Apa sih pengertian dari darah? Darah merupakan cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup atau kecuali tumbuhan. Tingkat tinggi yang berfungsi mengirim zat-zat yang dibutuhkan oleh kelenjar tubuh, tingkatan bahan-bahan kimia yang dihasilkan oleh metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap bakteri dan virus. Macam-macam darah. Yang pertama itu ada sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit atau red blood cell adalah sel darah yang paling banyak dan fungsinya untuk mengangkut oksigen ke jaringan tubuh lewat darah. Bagian dari eritrosit terdiri dari hemoglobin, yaitu sebuah biomolekul yang dapat mengangkat oksigen. Orang yang tinggal di dataran tinggi yang memiliki kadar oksigen yang lebih rendah maka cenderung untuk memiliki sel darah merah yang lebih banyak. Eritrosit terkandung di dalam darah dalam jumlah yang tinggi dibandingkan dengan partikel darah yang lain. Yang kedua ada sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit atau white blood cell, yaitu sel yang membentuk komponen darah. Leukosit berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Leukosit tidak berwarna, memiliki inti, dapat bergerak secara amiobet, dan dapat menembus dinding kapiler. Di dalam tubuh, leukosit tidak bersosialisasi secara ketat dengan organ atau jaringan tertentu. Mereka bekerja secara bebas dan berinti interaksi dengan rangkap serpihan seluler, partikel asing atau mikroorganisme penyusun. Selain itu, leukosit tidak membelah diri atau berproduksi dengan cara mereka sendiri, melainkan mereka adalah produksi dari sel hematopoietik yang ada pada sumsum tulang. Yang ketiga ada keping darah. Keping darah adalah sel yang tidak mempunyai nukleus pada DNA-nya dan berbentuk tidak beraturan, dan ukurannya diameter 2-3 cm yang merupakan fragmentasi dan megakaryosit. Kepingan darah atau trombosit dari sirkulasi dalam darah dan terlibat dalam mekanisme hemostatis tingkat sel dalam proses pembekuan darah dalam membentuk darah beku. Rasio plasma kepingan darah normal berkisaran antara 200.000 sampai 300.000 keping. Nilai di bawah rentan tersebut dapat menyebabkan pendarahan, sedangkan nilai di atas rentan tersebut dapat meningkatkan risiko trombositasis. Trombosit memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak berwarna, tidak berinti, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, dan mudah pecah bila tersentuh benda kasar.
Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.